Ya, Pak Nasruddin, kelihatannya suaranya ada gangguan di sana ya kelihatannya. Jadi terima kasih presentasi dari Pak Nasruddin. Ini saya simpulkan ya. Memang ini dulu saya pas di Puskesmas, saya kerja di Puskesmas mungkin tahun di bawah 2010 itu sebelum ada akreditasi, adanya ISO ya. ISO sertifikasi ISO ya. Dulu ISO 2001, ISO 2000 berapa itu ya. Jadi hampir sama seperti ISO, bagaimana membuat Puskesmas ini lebih berkomitmen untuk SDM dan komitmen untuk pelayanan. Nah, ini akreditasi hampir sama seperti ISO dan memang disederhanakan daripada ISO dan lebih murah ya. Tapi walaupun murah ini kelihatannya Pak Nasruddin kemarin cerita ke saya banyak biaya ya Pak ya. Kenapa dok? Banyak biaya yang dikeluarkan ya kelihatannya untuk apa namanya untuk akreditasi ini Pak ya. Ya itu. Ya pasti dok. Ya memang mau Basuki mau biaya ya, Basuki mau biaya ya Pak ya, Pak Nasruddin ya. Dan harapan kami di forum mitra klinik ini mohon maaf ini suaranya putus-putus Pak Nasruddin, nanti bisa log out dan login lagi aja Pak. Halo? Ya, kelihatannya ini koneksinya kurang bagus. Mungkin Pak Maulana, monggo kita lanjut ke Pak Maulana Aziz, dipersilakan. Siap, kedengaran suara saya dok? Dengar, ya. Baik. Dan kali ini bertambah sukses, berlimpah kemuliaan dan kebahagiaan. Amin. Semangat pagi. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Sehat, alhamdulillah. Baik, hari ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang menyikapi perubahan dinamika bisnis klinik kesehatan di era new normal. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dr. Maulana Aziz. Saya founder dan CEO Klinik Amin Sukabumi. Kemudian saat ini saya juga mengelola PT-nya Masmi Sehat yang bergerak di bidang alat kesehatan, klinik kesehatan, dan produk kecantikan. Kemudian saya juga kegiatan sehari-hari sebagai ketua organisasi di Sukabumi Berdaya dan di komunitas Tangan di Atas atau TDA di divisi edukasi di Sukabumi. Kemudian saya juga kegiatan per 3 bulan atau 6 bulan sekali saya mengadakan workshop USG dan EKG untuk praktisi kesehatan, khususnya dokter umum, bidan, dan perawat. Dan kemudian menjual alat-alat kesehatan juga USG EKG. Saya lulusan Fakultas Kedokteran UPN Jakarta dan pernah bekerja di Rumah Sakit Pelabuhan Ratu Sukabumi. Itu perkenalan singkatnya, Dok. Siap. Jelas, Dok ya, saudara Dok? Suara jelas, bagus. Alhamdulillah. Lanjut ya. Lanjut. Siap. Slide-nya nggak muncul yang keempat. Muncul ini Pak. Di saya nggak muncul loh. Nah, oh kelewat ya. Yang slide 3 nggak muncul. Nah ini nih. Ada quote bagus yang saya kutip dari Steve Jobs sebelum memulai acara. Stay hungry and stay foolish. Nah ini yang saya selalu dengungkan, saya dawamkan setiap hari
ketika belajar, ketika workshop, ketika baca buku, ketika nyetir gitu. Pokoknya saya ngerasa haus akan ilmu dan tetap merasa bodoh gitu, Dok. Biar apa yang saya pelajari dan saya ikuti dan saya pelajari biar menyerap gitu, Dok. Kalau Dokter Mus bilang mengosongkan gelas, Dok ya. Siap. Selalu ya, Dok. Jadi gelas kosong. Ya, biar kita isi ada yang masuk. Jangan seperti gelas yang penuh ya, Dok ya. Kalau udah diisi meluber, nggak ada yang ketampung. Kita belajar bareng-bareng sharing ya. Nah, kenapa sih perlu menyikapi perubahan dinamika di era new normal ini, khususnya di bisnis klinik kesehatan dengan bijak? Di era new normal ini, pasca kemarin PSBB atau lockdown 3 bulan ke belakang, otomatis terjadi PHK di mana-mana gitu ya. Sehingga bisa berimbas terjadi pemecatan karyawan klinik. Nah, itu yang saya khawatirkan kemarin-kemarin. Kemudian penurunan omset sehingga ditakutkan tidak ada cash. Cash habis di biaya operasional, gaji dokter, perawat, apoteker gitu kan. Bidan, listrik, wifi. Saya ditakutkan tidak ada cash. Kenapa? Makanya perlu menyikapi dinamika new normal ini gitu. Kemudian yang ketiga, nafkah buat keluarga, istri dan anak. Nah, itu yang saya takutkan kemarin. Kemudian bisa terjadi kebangkrutan bisnis. Bisnis itu kan seperti yang dikatakan guru saya, Pak Peter Gono, ternyata bisnis itu bukan tidak ada pembeli, tapi bisnis itu bangkrut karena tidak ada cash. Tidak ada uang cashnya. Kemudian kenapa perlu menyikapi perubahan dengan bijak? Nih alasannya kenapa nih? Karena untuk menentukan strategi yang tepat. Nah, apa? Ya, nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Kenapa menentukan strategi yang tepat ini untuk menyikapi perubahan dinamika new normal ini. Nah, fenomena era new normal ini pasca kemarin dibuka kembali oleh pemerintah dari 3 bulan ke belakang, itu ekspor dan impor terganggu. Ekspor dan impor terganggu. Otomatis kan di stop semua tuh. Alat-alat kesehatan pun yang dulunya masker itu di kita banyak, malah nggak ada alat-alat kesehatan tuh. Jadi langka, khususnya masker bedah tuh. Jadi nggak ada. Katanya diekspor ke Cina. Nah, kemudian yang kedua, fenomena era new normal ini, orang-orang masih melakukan social distancing, sehingga orang takut datang ke fasilitas kesehatan. Jadi kalau nggak parah-parah banget, dia nggak bakal datang ke puskesmas atau ke klinik. Nah, mereka malah beli obat sendiri gitu kalau gejala-gejala ringan. Itu yang saya amati. Kemudian karena banyak PHK di mana-mana, otomatis penurunan daya beli. Nah, khususnya pasien-pasien umum ini. Di mana pasien-pasien umum di klinik saya menurun, Dok. Ya, menurun. Pasien-pasien yang berobat itu penurunan drastis banget, hampir 30% lebih, Dok. Ternyata dilihat ekonomi Indonesia juga secara faktor ekonomi makro minus, Dok ya. Di BPS saya kemarin lihat. Minus 5. Iya, minus 5. Ternyata efek juga ke kesehatan, dunia kesehatan. Jadi orang tuh khawatir, makanya waktu datang, "Dok, aman gak sih berobat ke klinik?" Banyak yang ngechat ke saya di Facebook, di WhatsApp gitu, ngejapri. "Aman, Bu, kita melakukan protokol kesehatan," kayak gini. Saya jelasin aja gitu. Kita melakukan protokol kesehatan, dokter pakai masker, terus kursi pakai protokol kesehatan, pakai jarak, jaga jarak 1 meter, terus sebelum masuk klinik harus pakai hand sanitizer, saya yakinkan pasien bahwa aman. Itu sih, Dok. Fenomena era new normal ini yang terutama itu PHK di mana-mana. Orang kemarin-kemarin masih bisa ngambil properti itu cicilan per bulan 1.800.000, tapi karena suaminya di PHK banyak properti dijual juga, Dok. Properti dijual, otomatis mereka nggak ada pemasukan, suaminya, istrinya sebagai ibu rumah tangga, otomatis mereka hanya mengandalkan kartu BPJS dan KIS.
Nah, sedangkan saya menargetnya pasien umum kelas menengah ke atas. Si BPJS ini digunakan hanya untuk melahirkan saja kalau di klinik Amin ini, Dok, di klinik saya. Nah, ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia triwulan kedua tahun 2020. Datanya dari Badan Pusat Statistik, ternyata di triwulan kedua ekonomi Indonesia mengalami minus 5,32. Hanya sektor pertanian ini yang masih positif di angka 2% ya. Saya baru tahu juga kemarin masih sempat positif ya di triwulan ke-1 2,97%. Sekarang udah minus. Pasti yang UMKM ini udah ngerasain banget pasti. Pasti di bisnis kuliner apalagi itu teman-teman saya kafenya sepi gitu kan. Orang mau potong rambut juga barbershop ngeri gitu. Apalagi mereka kalau nggak parah-parah banget ke fasilitas kesehatan juga pasti beli obat sendiri di apotek gitu. Makanya saya nyari peluang juga di situ. Apakah kita jualan obat? Gitu. Nah, sekarang bagaimana sih solusinya? Solusinya menyikapi bisnis kesehatan di era new normal ini. Seperti yang dikatakan oleh guru saya, Pak Hipit Trenggono, itu yang terpenting itu ada cash flow. Karena cash is the king. Karena cash itu darahnya bisnis gitu. Kita kehabisan cash, ya udah mati. Gojek, Grab, Tokopedia, Shopee mereka bakar uang tapi kok belum profit, belum untung, belum ada cashnya tapi kok mereka masih jalan. Kenapa? Nah, karena mereka disuntik terus cashnya oleh investor. Nah, kalau klinik nggak ada investor, sedangkan perputaran kita dari customer kan, dari pasien nggak ada cash, operasional terus berjalan selama 3 bulan ke belakang, sekarang mau mengarah ke 6 bulan, wah kalau nggak ada cash kelabakan. Nah, makanya saya dari situ nyari solusi bagaimana nih supaya karyawan tetap nggak dipecat, ada gitu, operasional berjalan, atau pasien menurun. Makanya saya pivot kemarin untuk pivot bisnis untuk survive, karena agar bisa memberikan gaji ke karyawan, kemudian bisa memberikan THR dan pasar yang terbaik, gitu. Biar mereka nggak khawatir lah, biar ownernya aja yang pusing. Saya pivot jualannya itu jualan masker. Kemudian saya cek juga dari laporan keuangan, itu menghemat pengeluaran yang tidak perlu. Nah, di sini dicek nih dari laporan keuangan balance sheet, atau neraca, kemudian profit and loss, dan cash flow atau arus kas. Saya cek apakah ada kebocoran atau yang boros-boros, mana yang bisa dihemat, listrik kah, apakah 3 bulan ini nggak perlu wifi di klinik gitu kan, apakah airnya konsumsi tim klinik untuk makan makanan apa nggak perlu jajan-jajanan dulu, apa hanya makanan pokok. Nah, kemarin dihemat di listrik, nggak menggunakan wifi, kita tutup dulu. Kemudian transportasi, transportasi sempat marketing ke sana kemari, sekarang dibatasi dulu karena untuk menjaga cash. Nah, alhamdulillahnya saya dapat hikmahnya itu pasien umum memang berobat itu menurun, tapi pasien sunat naik. Nah, alhamdulillahnya ini per hari bisa dapat 5 pasien yang sunat itu per hari. Apalagi pas kemarin sebelum hari raya Lebaran, hari raya Idul Fitri, itu naik banget pasien sunat, sehari bisa 5. Karena anak-anak libur kan, lockdown selama 3 bulan. Sedangkan di Sukabumi itu ada tempat sunat yang paling terkenal banget, populer. Nah, karena orang takut ke tempat yang jauh-jauh gitu ya, sedangkan saya letaknya agak jauh dari kota, akhirnya saya dapat kelimpahan pasien sunat ini. Alhamdulillahnya itu, alhamdulillahnya. Jadi pasien umum turun tapi pasien sunat naik. Kemudian pasien hamil yang cek kehamilan naik juga. Apakah mungkin karena efek lockdown, suaminya ini anak-anak terus gitu ya, diam di rumah akhirnya mungkin pada bikin anak kali ya. Pada bikin anak gitu. Jadi 3 bulan terakhir kemarin banyak yang cek kehamilan, cek test pack gitu ya.
ada yang USG kehamilan berapa 2 bulan. Alhamdulillahnya sih itu di pasien umum menurun. Kemudian saya untuk bisa survive juga, untuk bisa survive menjaga cash, saya jualan APD, masker bedah, dan rapid test. Itu saya partneran dengan spesialis objin juga dan rekan-rekan yang lain. Kemudian saya untuk menyikapi penurunan cash dari pasien umum ini, saya mengoptimalkan secara organik di marketing online, internet marketing. Terutama saya menggunakan SEO, GMB, Google My Business, Facebook organik, dan Instagram di Facebook fanpage dan Facebook profile di Instagram. Sempat kemarin pasca Lebaran kan banyak perusahaan-perusahaan ngebagiin THR. Nah, saya di situ sempat ngiklan di Facebook Ads selama 1 minggu gitu, untuk menjaring orang dapat kelimpahan THR-an. Lumayan. Kemudian menyikapi bisnis klinik kesehatan di era new normal ini yaitu meyakinkan pasien untuk protokol kesehatan di klinik kita tuh aman, di klinik Amin itu aman. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah ragu. Bapak ibu apabila keluarganya sakit, periksakan saja ke klinik Amin gitu. Jadi nggak usah khawatir. Nah itu kekhawatiran, ketakutan pasien itu saya coba broadcast di Japri 11, teknisnya itu kemudian di inbox dan diumumkan di WhatsApp Story, di Facebook dan di Instagram gitu. Karena pasien selama 3 bulan kan menonton berita-berita negatif terus, ketakutan bahwa angka pasien peningkatan COVID 100, 200, hari ini besok 300. Jadi pasien panik, takut gitu untuk datang ke fasilitas klinik kesehatan. Makanya saya mencoba meyakinkan melalui protokol kesehatan, menyikapinya itu, solusinya. Nah, ini saya foto saya dengan beberapa masker. Alhamdulillah kemarin sempat terjual 100 karton. 100 karton itu 100 dus, di mana 1 dus itu berisi 40 box masker gitu. Alhamdulillah saya mencari cash untuk mengisi cash flow, aliran pendapatan. Alhamdulillah kemarin jualan hijab, masker hijab dan masker hidup. Alhamdulillah laris, Dok. Dan alhamdulillahnya itu kemarin udah diingatkan juga sama Dokter Mus, hati-hati Dok, dead stock ini hanya bisnis sementara, jangan terlalu, ya saya tanamkan benar-benar Dok, makanya saya nggak berani nyetok, saya orderkan ketika ada pre-order Dok, jadi saya nggak berani berspekulasi Dok. Karena kita juga lagi kehabisan cash Dok. Gitu. Alhamdulillahnya si pabrik perusahaan ini mau dipercayakan dengan sistem deposit gitu Dok, sebagai jaminan gitu. Saya depositkan aja beberapa puluh juta gitu Dok. Akhirnya mereka mau menitipkan barangnya di kita Dok. Saya foto-foto biar meyakinkan rekan-rekan teman sejawat Dok. Untuk meyakinkan teman-teman sejawat bahwa ini barangnya udah ada di kita gitu Dok. Udah ada di saya gitu. Maskernya itu. Jadi bukan halusinasi, bukan tipu-tipu gitu Dok. Akhirnya mereka pada mau tuh. Ada beberapa alkes, puskesmas order ke kita gitu. Alhamdulillahnya itu dapat hikmahnya. Di saat satu pintu tertutup, yang lain terbuka gitu. Nah, ini saya sempat nganter-nganter ke reseller, rekan teman sejawat. Sekalian untuk nge-branding juga, untuk meyakinkan teman-teman sejawat di WhatsApp, di grup-grup dokter, di grup-grup nakes, bahwa maskernya ada di saya, bukan halusinasi, bukan bohong-bohongan. Karena banyak orang yang ragu untuk transfer tuh, barangnya ada nggak? Saya yakinin ini foto saya gitu, kemarin waktu jualan. Itu aja mungkin Dok. Siap. Dari saya, kalau ada yang ditanyakan mangga kita diskusi. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang ini beliau Pak Dr. Maulana Aziz ini memang memanfaatkan segala kemungkinan Pak ya. Kita tidak mengharapkan itu Pak ya. Kita berusaha untuk memberikan kebaikan bagi karyawan kita, bagi anak istri kita ya tadi Bapak Ibu.
disampaikan oleh Pak Aziz tadi ya. Memang mau nggak mau kita harus kreatif di sini ya. Bagaimana mengelola klinik yang notabene lagi sepi ya, lagi turun, dan sama aja dengan klinik kita. Mungkin kliniknya Pak Nasruddin ya juga turun tadi ya. Dan mudah-mudahan dengan menyikapi dengan lebih baik, kita positive thinking ya, selalu positive thinking, selalu memberikan selalu belajar ya, sehingga mau nggak mau kita mendapatkan peluang, tutup pintu satu, buka pintu yang lainnya ya. Dan kalau dalam berjuang itu mati satu tumbuh 1000 ya. Mudah-mudahan Pak Aziz, Pak Nasruddin juga banyak bisnisnya nanti yang berkembang ya. Ya, ini kita buka sesi silaturahmi Bapak Ibu sekalian. Kita buka sesi layout, Bapak Ibu bisa langsung diskusi nanti dengan kami. Kita masuk ke sesi diskusi ya. Mikrofon bisa aktif dan silakan mau menyampaikan ya. Mikrofon aktif, kamera juga aktif, dipersilakan kalau yang mau bertanya ya, dan mau menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan, dipersilakan. Bapak Ibu ada yang mau bertanya, dipersilakan. Oh, seger tuh, Dok. Jennifer, Dok. Jennifer. Jeruk nipis. Biar gak ngantuk. Iya, mungkin ada yang perlu disampaikan dari teman-teman sekalian yang di sini. Suara sudah didengar dengan jelas ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ya, jadi memang kegiatan yang kita desain hari ini memang harapannya kita bisa saling berbagi informasi ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau ada pertanyaan mudah-mudahan bisa ditulis. Kalau Bapak Ibu malu mengaktifkan mikrofon atau kameranya, Bapak Ibu bisa tulis di chat ya. Kalau ada ya, harapan saya memang forum silaturahmi ini kita akan adakan setiap bulan sekali ya. Mau nggak mau kita buat komunitas yang harapannya bisa saling mendukung satu sama lain, positif ya. Mudah-mudahan melewati masa pandemi ini dengan baik ya. Karena memang kalau dihitung-hitung ini minusnya baru kuartal triwulan kedua ya, minus 5 ya. Mungkin bisa minus tambah dalam lagi atau rebound, tapi kelihatannya kalau rebound masih lama kelihatannya. Kemarin dari teman-teman analisis bilang bahwa ini masih minus lagi ke bulan Oktober November ini sampai akhir tahun. Baru mudah-mudahan rebound mau naik lagi ya setelah pemerintah memberikan insentif ini ada efeknya ya. Mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan insentif pada para pengusaha, bagi para pekerja, dan bagi para semuanya ya, sehingga bisa melakukan perekonomian yang selalu naik ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir di Mitra Klinik Forum ini dipersilakan jika ada yang mau disampaikan Bapak Ibu sekalian. Tinggal aktifkan kamera Bapak Ibu sekalian atau mikrofon Bapak Ibu sekalian, bisa bicara dengan kami di sini ya. Tinggal di start ya. Kalau enggak saya startkan satu-satu monggo. Kalau ada yang bisa nyetar sendiri, di startkan ya. Di start di di kamera atau mikrofonnya di start. Bisa jelas ya. Karena memang ini aplikasinya memang beda sama Zoom yang otomatis keluar kamera sama kamera sama mic-nya ya. Kita harus aktifkan dulu sebelum
kamera sama mixnya connect ke ruangan kita di sini. Ini kamera ada satu Pak Toto yang sudah aktif. Beliau ini juga penggiat bisnis klinik sunat ini ya. Iya, ini sudah 4 yang sudah aktif kameranya. Ada pertanyaan Pak Toto? Suaranya belum keluar, belum diaktifkan itu Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada doktermu, Dokter Maulana dan Pak Nasruddin. Pak Nasruddin, salam kenal semuanya. Saya tadi melihat pemaparannya yang luar biasa. Ini menambah wawasan. Memang kalau kita melihat dari tren kunjungan pasien ya di era di era pandemi ini, mungkin seluruh para praktisi, terutama yang memiliki klinik kayak kita itu mengalami penurunan yang signifikan ya. Alhamdulillah memang tadi disampaikan Dokter Maulana, kebetulan memang kalau saya core bisnisnya klinik hitan modern ya. Jadi justru saya kelimpahan pasien karena memang liburnya panjang gitu loh. Iya. Kemarin alhamdulillah sempat bisa kembali gitu loh. Sempat mengkolaps karena saya ada bisnis juga sama dengan Dokter Maulana. Jadi biasanya penelitian PTCLS gitu ya, PTCLS sunat itu belum total. Sampai kemudian berinisiatif menggunakan satu sistem metode namanya untuk training ini secara online, nanti sebetulnya ada offline-nya. Jadi misalnya pelatihan 3 hari, nih 2 harinya online, 1 harinya nanti praktikal di mana gitu loh ya. Ya misalnya hands-on pasien, yang misalnya pelatihan sunat. Nah ini yang memang kita harus cepat beradaptasi, karena kalau enggak kita bukan untuk diri kita sendiri masalahnya, yang belakang karyawan kita ini luar biasa banyaknya gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus cepat sebagai seorang pebisnis, apalagi pebisnis klinik. Saya memahami banget lah, termasuk juga ada pivot atau jenis usaha yang bisa kita geluti yang lain, jadi sebagai pemasukan yang lain tambahan gitu ya. Ini juga termasuk ya, kita kalau kemarin sih memang saya sempat shock dengan kondisi ini gitu ya. Pelatihan nggak jalan sama sekali, klinik juga waktu itu masih sepi lah ya di bulan-bulan awal kena pandemi. Untungnya akhirnya masyarakat mau ke klinik kita untuk sunat di bulan-bulan Juni-Juli kemarin gitu ya. Jadi bisa bertahan lagi. Alhamdulillah sih sekarang new normal, kita sudah mulai aktif kembali. Nah, saya ingin mengatakan begini, bagi saya kondisi corona adalah long life. Maksudnya begini, ini kalau saya bilang adalah decoupling. Decoupling itu keterlepasan dari masa lalu gitu loh. Artinya kita tidak bisa kembali ke normal. Bagi saya. Kenapa kok bisa Pak Toto? Ya, karena kita hidup ini mungkin ada yang mengatur gitu loh. Artinya memang dunia menginginkan seperti itu gitu loh. Ya jadi mau nggak mau kita harus beradaptasi ya. The end of the endemic adalah vaksin ya, ujung-ujungnya vaksin. Tetapi kalau saya lihat mereka menggunakan vaksin, apakah kita terus menggunakan normal seperti kembali lagi? Saya pikir juga nanti akan dibatasi. Nah, mungkin lebih baik dari sini kita mencoba memikirkan bagaimana sih sebenarnya klinik bisa nggak ya kalau misalnya perawatan lebih kepada menggunakan digital health gitu loh. Jadi peluang-peluangnya ini yang harus digarap. Contoh, kalau saya lagi ngembangin home care online gitu loh. Jauh sebelum ini, tapi saya sudah memikirkan, saya membuat aplikasi untuk temukan dokter perawat terdekatmu seperti punyanya Go Medical atau sebagainya lah ya. Jadi saya mengembangkan ini sebagai sebenarnya belum tahu pandemi ini, tetapi justru kelimpahan rezeki ketika masyarakat tidak boleh ke klinik, akhirnya menggunakan jasa home care gitu lah ya. Beauty at home, sunat at home, baby spa at home, semuanya at home gitu. Jadi ya ini kebetulan mau kita push lagi. Nah ini perlunya kok, dan ini ada era kolaborasi sebenarnya. Contoh
Dokter Maulana punya klinik di di mana Dok? Sorry Dok, klinik Sukabumi, Pak Nasruddin di Cipinang dan sebagainya. Kita harus connect ini gitu loh. Jadi suatu saat kalau pasien ini mendapatkan dari aplikasi, nanti aplikasinya ini akan menunjukkan siapa yang terdekat di klinik Anda gitu loh. Jadi nanti bisa berkolaborasi. Nah, ini yang harus dipikirkan bagi saya, digital health atau bahkan kita bilangnya medical blockchain gitu loh. Ya jadi ini yang termasuk pelatihan-pelatihan. Mungkin Dokter Maulana juga misalnya ada kelas pendidikan klinik, tetapi mungkin ada impact-nya ya Dok ya, pasti ya Dok ya, maksudnya sempat berhenti gitu ya. Nah ini juga harus dipikirkan apakah pelatihan pendidikan klinik itu bisa menggunakan online gitu ya, dengan mungkin tidak mengurangi harga yang signifikan, karena kemarin teman-teman juga berusaha gratis gitu loh ya, gratis kita hanya dapat database, tapi untuk pemasukan yang lain, nah ini yang harus dipikirkan. Jadi saya berterima kasih kepada grup mitra klinik dan saya berharap bisa kerjasama karena saya punya ruko yang belum saya buat klinik itu loh di daerah Brebes. Saya udah bangun 3 ruko tapi belum sempat saya bangun. Pengennya kerjasama dengan mitra klinik ini. Soalnya saya lihat wah, harganya lumayan. Soalnya pengusaha sunat ini kan. Iya Pak, siap. Nanti kita lagi menggunakan sistem. Kawan-kawan memberikan motivasi ya, motivasi yang luar biasa. Ya, mungkin itu saja Dok. Hambatan mungkin barangkali ada masukan. Kebetulan saya sebenarnya pengen punya klinik Pratama karena selama ini hanya sunat saja, perburungan saja, tapi memiliki klinik Pratama nih harus ini perburungan. Iya, terima kasih Pak Toto. Memang ini beliau sudah lama sekali main di perburungan ya Pak ya. Ya tokoh perburungan nasional ini Pak Toto ini. Iya, mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang mau nimbrung dipersilakan aktifkan mic-nya atau kameranya diaktifkan dipersilakan ya. Ini memang silaturahmi ini kita saling mendukung lah, harapannya dukungan-dukungan yang ini kita bisa saling memberikan motivasi buat diri kita. Kalau kita sebagai pendiri atau pengelola klinik atau pengusaha klinik ya gairah ini ya, motivasi ini yang akan didapatkan dengan sama-sama pengusaha bergabung bercerita. Ya nanti motivasinya akan menular ke anak buahnya ya, ke pekerjanya ya. Motivasi yang semangat ini akan menyemangati anak buahnya dan memberikan pencerahan ya. Jadi pivoting tadi yang dilakukan oleh Pak Toto, Pak Maulana Aziz ya, mungkin Pak Nasruddin juga ya, mungkin mau nggak mau di bawah sadar kita ya, di alam bawah sadar kita memang kita harus survive ya. Kita harus memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi orang-orang di sekitar kita. Monggo Bapak Ibu sekalian yang mau bergabung di forum ini dipersilakan. Ini forum walaupun yang berdiskusi sedikit, tapi kita mencerahkan. Pak Nasruddin, ada informasi apa lagi Pak Nasruddin yang bisa dibagi? Tadi suaranya putus-putus kayaknya Pak. Sekarang masih Pak, putus-putus. Ya, jelas ini Pak. Tadi karena mic-nya bagus, terlalu bagus tadi mic-nya. Mic-nya udah seperti digital booster ini soalnya. Informasi apa? Kalau masalah pandemi corona ini memang saya pasti yakin semua mengalami penurunan ya. Ada sebagian mungkin yang kalau kita di bisnis klinik pasti banyak. Ya itu tadi seperti Dokter Maulana bilang, orang mau ke klinik aja udah paling ngeri sedap ya, kan ke klinik kadang kita ke warung aja sudah takut ya. Apalagi dari Jakarta sekarang ini kita masker nggak pakai masker kena denda ya, kalau nggak denda kita disuruh nyapu jalanan. Nah kemarin sebetulnya terdampak juga ya kalau Dokter Maulana menyiasati dengan bukan usaha yang lain ya di luar klinik ya dengan retailnya ya, Dok ya. Kalau kita kemarin pendekatannya melalui pemahaman gini saja sih. Makanya kita menggunakan sistem sedekah. Jadi setiap
Jadi kita makin tebarkan kata mungkin bagi sebagian, nah masa sih bisa seperti itu ya, sedangkan seperti Pak Toto bilang di belakang kita kan juga banyak yang bergantung sama kita nih. Malah kayaknya kita malah tapi alhamdulillah ya, setelah kita melakukan itu ada peningkatan yang sangat signifikan ya, yang pas yang tadinya itu nggak berani datang, kita tunjuk menggunakan PD ya, aturan. Ini terus kita melakukan tentang corona, jadi kepercayaan mulai meningkat kembali ya. Kita melakukan disinfektan aja sehari itu 2 kali, jam 12 siang dan jam 12 malam. Kita klinik 24 jam ya. Dan kita nggak ada BPJS, kita umum semua. Kita belum bekerja sama dengan BPJS. Jadi kita melakukan disinfektan sehari itu 2 kali. Itu kita meraih kepercayaan dari masyarakat bahwa Anda datang ke klinik kami itu aman. Kami semua kebersihan ya. Kita mencegah penularan secara dini ya. Yang kita lakukan di sini, Dok. Jadi sehari kita melakukan tenaga medis lainnya. Ya, petugas kami di bawah itu misalkan datang, ya harus menggunakan pakaiannya tuh jangan pakaian apa namanya, pakaian kerja ya. Nah, kita pakai APD itu, jadi harus pakaian dari rumah sampai di sini baru ganti. Kalau dia harus mandi dulu, dia mandi, ganti pakaian biasa lagi. Nah, pakaian yang untuk bekerja tersebut dicuci. Jadi klinik menyediakan mesin cuci untuk mencuci pakaian-pakaian yang sehabis dipakai untuk bertugas. Itu, Dok. Kita sampaikan ke Pak bahwa kita sangat menjaga dari penularan atau penyebaran corona ini. Itu mungkin yang membuat mereka akhirnya kembali percaya. Kita terima kasih Pak. Penurunan sudah sampai 1.000 bulan awal-awalnya. Sudah mulai meningkat lagi, sudah ada peningkatan tajam sampai 500 pasien ya tiap bulannya. Ya, mudah-mudahan selalu meningkat Pak ini nanti. Tapi tetap waspada ya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, tetap waspada. Indonesia masih belum keluar dari dari lingkaran ini ya, pandemi. Mudah-mudahan dengan kita prediksi, memang mau nggak mau kita tetap tahan cash lebih baik ya. Cash jangan terlalu boros ya, dan memang cash flow itu memang penting. Seperti Pak Aziz bilang tadi, cash is the king ya. Kalau kita nggak punya cash, kita nggak mungkin gaji perawat kita, dokter kita dengan faktur atau invoice atau piutang ya, hanya belum cair. Ya itu mungkin Bapak Ibu sekalian. Persilakan Pak yang mau disampaikan lebih lanjut. Mungkin Pak Widi bisa sharing ini beliau. Silakan Pak Widi. Suaranya nggak ada Pak Widi. Suaranya nggak keluar. Satu, dua, tiga, tes. Ya, ada. Oke. Ada Pak. Assalamualaikum. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Saya tertarik ikut ini karena sebetulnya yang punya klinik adalah istri saya, Bapak. Sedangkan usaha saya di bidang energi. Jadi banyak hal yang kadang-kadang saya tidak sepaham dengan istri saya dalam mengelola klinik. Kami punya klinik. Klinik ini adalah tadinya klinik Pratama, kemudian turun menjadi klinik bersama. Terakhir karena istri saya banyak di estetika, lebih banyak di estetika. Walaupun di tempat ini ada klinik gigi, ada klinik umum, tetapi dalam hal mengembangkan bisnis ini ternyata memang tidak semudah melakukan bisnis di tempat yang lain, menurut saya begitu. Nah, dari pembicaraan Bapak-Bapak sekalian tadi saya
sangat senang mendengar input-input, walaupun tadi ada yang spesialis di sunat. Memang kelihatannya barangnya tidak seberapa, tapi peminatnya banyak untuk sunat. Kemudian Pak Dokter yang ada di Sukabumi, saya juga senang karena beliau juga mengerti betul memanfaatkan situasi walaupun short term untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, misalkan import atau mungkin menyiapkan masker ya tadi. Hal itu tidak dilakukan oleh ISIS karena dia juga salah satu pengurus di ID Kabupaten Bogor. Cuman yang saya belum merasa pas itu adalah menemukan formula bagaimana melakukan bisnis di klinik dengan baik. Itu yang utama. Karena secara geografi, demografi di wilayah lokasi klinik ini ada di Jati Asih, Bapak-bapak sekarang di Villa Nusa Indah. Jadi secara kondisi masuk di Bekasi, tapi secara administrasi masuk di Kabupaten Bogor gitu ya. Yang saya belum pas itu adalah menemukan ramuan bagaimana meracik sehingga klinik itu ramai. Yang disebut ramai itu tidak hanya ramai orang datang, tapi memang seperti yang di Cipinang tadi, ramai ada income-nya. Kalau ramai tok tapi tidak ada income-nya percuma. Karena istri saya sampai mungkin agak sedikit menyesal. Dia mungkin setiap hari Jumat kita bikin Jumat barokah deh. Kadang-kadang dia sampai terlepas bahwa dibikin gratis pun yang datang juga nggak ada kan gitu ya. Jadi ini saya nggak paham. Kadang-kadang karena ilmu saya adalah ilmu yang saya pilih adalah saya sekolah hukum sama ekonomi. Jadi yang saya pakai adalah ilmu ekonomi, bagaimana sih membuat manajemen yang baik. Saya sudah melakukan inventarisasi apa yang kita punya, terutama alat-alat estetika itu ada, kita punya ini, punya itu. Cuman kadang-kadang how to sell, how menjualnya itu yang tidak mudah. Kemudian yang kedua adalah, karena kami ini orang Jawa, kadang-kadang orang Jawa ini banyak sungkannya, banyak nggak enaknya kan gitu ya. Kadang-kadang ada yang estetika terutama, utang. Ibu-ibu ini kan maunya cantik tapi bayarnya kredit, kayak dianggap kartu kredit begitu ya. Jadi kadang-kadang saya bilang sama istri saya, modal benangnya setengah mati, waktunya kita beli benang lagi buat tarik muka itu ya Pak ya, kan pakai benang tarik ini. Yang kemarin belum bayar. Nah ini kan kadang-kadang manajemen yang keliru, tidak benar seperti itu. Nah saya senang kalau ada kegiatan bulanan atau tidak tiap bulan atau grup WhatsApp. Saya ingin mendengar dari bapak-bapak sekalian karena kelihatan spirit tapi yang disampaikan luar biasa. Itu yang menarik buat saya. Saya mohon tips-tips dan semangat, terutama tadi yang di Cipinang tahun 86. Rumah orang tua saya dulu di sana tahun 80 sampai dengan hari ini, itu bukan hal yang mudah. Ya, bukan hal yang mudah untuk menenjakan satu bisnis yang kadang-kadang bisnis kesehatan itu dianggapnya Senin Kemis, kadang kalau perlu ya, kalau enggak ya sudah tutup. Itu tidak bisa dilakukan begitu. Ya, jadi saya ingin bisnis yang dimiliki oleh istri saya juga jalan maju. Jadi tidak sekedar punya, kalau di foto bagus tapi isinya kurang. Kadang-kadang teman-teman yang datang, kalau teman-teman yang datang ruginya 2 kali, ngobrolnya panjang, ngobrolnya tidak seberapa, keluar. Itu saja Bapak, saya hanya ingin mendengar sharing dari Bapak-bapak sekalian semuanya. Saya senang Dokter Maulana ya yang di Sukabumi ya, masih muda tapi oke, itu mesti begitu memang. Jadi Terima kasih Pak. Kesehatan klinik adalah satu bisnis ya. Kalau tidak kita menganggap demikian, tidak mungkin ada Siloam bisa sampai 1, 2, 3. Saya lihat sampai di pesisir Pulau Jawa itu ada. Saya lihat seperti itu. Sebetulnya kalau dari sisi yang dokter ada 4, ada 5 itu ya. Sebetulnya pengen kita punya rumah sakit. Kadang-kadang kalau kita lihat di daerah Kabupaten Bogor, rumah sakit yang kelas B, kelas C itu juga hidup gitu ya. Walaupun dengan pangsa pasar yang berbeda-beda. Saya tidak masalah dengan pasar, tapi yang paling penting bahwa kesehatan adalah satu bisnis yang bisa dikelola dengan baik dan menghasilkan dengan baik. Yang kedua tadi saya setuju, tadi ada yang bicara bahwa kita berbisnis tapi juga memberikan manfaat atau menolong seseorang. Ini paling penting sesuai dengan ajaran agama kita bahwa ya harus begitu. Kurang lebih begitu Bapak-bapak sekalian, salam kenal. Saya senang ketemu Bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan ada grup atau apa sehingga sekalipun saya bukan dokter, saya ingin mendengar dengan baik. Karena bisnis itu saya percaya bahwa saya pun tidak mempunyai ilmu di pertambangan atau di energi, tapi saya berbisnis di bidang sana. Kalau kita mau belajar sungguh-sungguh pasti ada jalan. Sama dengan halnya urusan suntik-menyuntik, itu aja urusan burung perburungan juga lumayan. Jadi sekali lagi sukses buat Bapak-bapak sekalian, salam kenal. Saya kembali mendengar
di sini. Terima kasih. Iya, juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Pak Ibu. Terima kasih. Ditanggapi Pak Aziz, silakan. Kalau pertanyaan yang pertama ingin how to selling, Pak ya. How to selling. Itu saya pelajari dari ilmu marketingnya Pak Agung Desembaringin, Pak. Untuk yang marketing offline. Kalau untuk marketing digital marketing, karena sekarang eranya milenial dari usia 20 sampai 35 tahun, di mana penduduk Indonesia itu paling banyak sekarang generasi milenial, mereka tuh udah gadget minded, Pak. Gadget minded, jadi dari bangun tidur sampai sebelum tidur yang dipegang HP. Setuju. Ya itu. Jadi mau nggak mau dengan adanya COVID ini, yang tadinya offline dipaksa hijrah menjadi online, Pak. Mau nggak mau. Kalau nggak mau berbagi itu kita bakal tertinggal. Dari segi how to selling dan marketing, Pak. Yep, setuju. Jadi saya belajar digital marketing ini dari teman saya dulu satu sekolahan. Dia sekarang udah jadi pengusaha besar, Pak. Namanya Dewa Eka Prayoga, Pak. Beliau digital marketing. Kemudian saya belajar juga dari Denny Santoso, Denny Santoso, Pak. Saya pelajari dari dua orang itu aja Pak untuk digital marketing. Untuk digital marketing bagaimana untuk mengoptimalisasikan Facebook, Instagram dan Google, Pak. Yep. Saya memaksimalkannya di situ. Kemarin waktu COVID itu saya memaksimalkan organik dulu Pak, karena kan kita lagi menghemat cash, jadi saya tidak membayar Facebook traffic atau Facebook ads. Jadi saya menggunakan yang organik. Saya add pertemanan di lingkungan sekitar klinik. Langsung jurus daerahnya, misalkan saya tinggal di daerah Sukabumi, kecamatan apa, saya klik aja dong Pak, misalkan yang ditinggal di kecamatan Sukabumi, langsung keluar Pak. Nah, Facebook dari akun personal atau akun si klinik ini nge-add pertemanan aja Pak. Oke. Nah, khusus di kecamatan itu semua, dari kalau saya target marketnya diutamakan perempuan, ibu-ibu lah, bunda-bunda, mamah muda lah. Kayaknya yang saya mamah muda semua. Oke. Sampai 5.000 pertemanan Facebook itu mamah muda semua. Oke. Menarik. Nah, di sini Bapak, saya ini punya kendala. Ya. Kalau di sini saya punya kendala, sebetulnya saya hampir sama dengan cara pemikiran Bapak mengenai marketing, bisa lewat gadget, lewat pertemanan. Nah, cuman kadang-kadang karena yang punya klinik ini kan istri saya, tentunya cara berpikirnya agak berbeda sedikit ya. Kadang-kadang saya berikan input bahwa teori marketing itu semua sama, yang beda hanya marketnya, yang beda adalah apa yang kita mau jual ya, menurut saya. Nah, dalam membungkus ini tidak mudah dia. Kadang-kadang ada rasa begini, ada rasa begitu. Jadi rasa bisnis sama rasa saya sebut moody dalam tanda kurung ini agak menyebalkan buat saya, karena di dalam bisnis apapun kita lakukan penetrasi ke market seperti Bapak lakukan, entah dengan Facebook atau dengan gadget, itu saya setuju. Kita pun sebetulnya ada beberapa, cuman begitu sampai beberapa ini yang saya lihat hampir semua yang menggunakan online itu semua adalah lebih kepada manajemen. Pada akhirnya mereka akan membungkus klinik yang akan kita kelola atau yang dia ingin kelola itu adalah menjadi salah satu bagian dari manajemen. Saya nggak keberatan itu, cuman masalahnya adalah pendekatan ke pasar antara yang mengajak kerjasama dengan istri saya agak berbeda misi visinya. Nah itu dia. Jadi memang dibutuhkan teman baru buat dia, dokter-dokter yang mempunyai misi visi bisnis. Dagang itu tidak bisa, gue pengen dagang, nggak seperti itu. Jadi kalau istri saya bilang karena estetika itu spesifik. Dia mau praktek sana, praktek sini, estetika masih spesifik. Tergantung pasarnya, kelas menengah, kelas atas, atau kelas bawah. Urusan sulam menyulam muka itu kan dari materialnya, dari orang yang datang, itu memang punya pasar yang berbeda-beda. Saya paham gitu. Cuman saya ingin secara umum bahwa klinik ini memang layak, bagus. Kita punya peralatan banyak, peralatan estetika banyak. Kemudian bed buat pasien dulu banyak. Cuman karena mungkin salah urus, jadi dia turunnya drastis. Karena dulu saya nggak ngurusin ini. Saya lebih kepada bisnis saya sendiri. Jadi begitu saya lihat ini kok sayang banget ya. Kadang-kadang kita lihat dari satu tempat, oh itu bisa berkembang. Saya tanya bagaimana mereka memasarkannya, bagaimana mereka mengemas. Nah, cara-cara ini yang tadi saya dengar dari bapak-bapak sekalian, oke.
tadi yang tahun 86 itu zaman saya masih sekolah SMA kelas 3 sampai dengan hari ini masih ada. Kalau 86 itu ibarat orang menikah, sekarang anaknya sudah 4 kali ya. Karena waktunya cukup lama berkembang dan itu masih bertahan. Sedangkan kita yang punya di sini 10 tahun mati enggak, mekap-mekap juga iya gitu ya. Mau dimatiin mau kadang-kadang karena punya klinik ada namanya, jadi mereka nganggapnya, istri nganggapnya sayang kalau jatuh, tapi tidak tahu how to make it grow. Nah itu. Tadi Bapak saya sudah dapat intinya menggunakan Facebook, menggunakan itu untuk ini. Saya mesti ngomong sama dia. Karena umur dia sama saya sama-sama 50, ketemu Bapak yang lebih muda tentunya ya harus merubah. Facebook ini kan kalau buat ibu-ibu biasanya kalau foto dokter-dokter dipajang sama dia, bukannya untuk mencari klien, itu yang utama. Ya, terima kasih. Branding ulang Dr. Mus. Ya, ini para hadirin caleg ini kelihatannya itu ahli menentukan visi. Itu ada tamu kelihatannya itu. Mungkin saya bisa menambahin. Silakan Pak Toto. Kalau dalam bisnis ini sebenarnya atau bisnis apapun ada 3 fase. Yang pertama adalah starting fase di mana kita ingin memulai sebuah bisnis. Biasanya pertanyaannya adalah what is the value of your business? Apa sih sebenarnya nilai tambah yang Anda mau jual gitu. Apa sih yang membedakan what is different your clinic kita kompetitor gitu ya. Jadi value-nya apa dulu? Nah, dulu saat saya mau branding klinik hitan pertama kali di daerah saya Magelang, itu tidak ada satupun klinik hitan modern. Saya lihat itu anak itu ketakutan baru mau masuk klinik aja udah nangis baparuan gitu loh. Saya kemudian berpikir kalau saya buat bisnis klinik hitan, rasanya nyaman, kira-kira rame enggak gitu loh pertanyaan saya. Jadi waktu itu saya buat klinik itu seperti taman anak-anak ya. Jadi bukan seperti klinik, merah kuning hijau bilang hijau biru itu warnanya gitu loh. Saya buat seperti bawah sadar anak-anak. Kemudian saya buat tagline habisnya bisa langsung main bola tuh apa yang ngawur dan saya lihat aja gitu loh. Nah, dengan berbagai metode akhirnya saya menggunakan tren saat itu ya, kali yang pertama kali. Jadi saya belajar banyak juga dengan Dr. Madun, salah satu dokter di Indonesia, dan alhamdulillahnya value-nya saya dapat. Jadi waktu itu klinik saya tuh bisa nomor 1 meskipun harganya 10 kali lipat lebih mahal pada saat dari dokter yang praktek ya, karena waktu itu tarifnya ya 250, saya udah 1 juta lebih gitu ya. Nekat gitu ya. Tapi alhamdulillah gitu. Yang kedua setelah value adalah we serve target market. Sebenarnya target market Anda siapa? Jadi kalau Bapak kan target market estetik orang ibu-ibu. Nah, ibu seperti apa? Apakah yang baru mengenal kosmetik atau yang sudah ibu siap menopause misalnya? Nah, kemudian setelah kita target market, di mana mereka bisa ditemukan? Ya, tergantung sisi ekonominya. Kalau mungkin ibu-ibu yang sosialita mungkin ibu kita bisa ke PKK atau dan sebagainya. Ini yang belum pernah dilakukan. Ya, jadi sekarang kita mau ke pengajian mempresentasikan klinik itu hampir nggak ada. Kalau saya lakukan karena saya butuh duit waktu itu ya. Saya kemana-mana tuh. Karena target saya ibu-ibu juga. Karena sunat itu dulu itu ibu-ibu ya, bukan bapak-bapak jarang, bapak-bapak berduli. Nah, ibu-ibu yang seperti apa yang saya target? Bukan ibu single. Kalau ibu single saya pendekatan, PDKT gitu. Jadi anak tuh. Nah, saya target lagi usia berapa kira-kira yang punya anak usia 7 sampai 12 tahun. Nah, itu. Terus target market yang kedua siapa? Oh, ternyata anak-anak laki-laki itu banyak ditemukan di sekolah. Saya ke sekolah, saya ngomong sama kepala sekolahnya begini. Pak, Bu, kalau ada anak didiknya yang mau sunat di tempat klinik kami, ada 10% free marketing buat sekolah. Mau buat klinik boleh, beasiswa boleh, terserah gitu lah. Bayangin kalau tarifnya 1 juta berarti sekolah 1 anak dapat 100.000. Wah, buat 8. 10 sekolah kerjasama. Kita buat target 10% dari jumlah sekolah yang ada di sana. Nah, bagaimana dengan skincare? Skincare itu gampang juga. Skincare buat affiliate marketing. Ibu-ibu seneng. Ibu kalau misalnya temennya curhat sudah kerut-kerutan, nah itu waktunya tanam benang. Nah, kebetulan di sini kami ada tanam benang. Buat ibu ada free marketing. Bapak keuntungannya nggak perlu gaji secara per bulan. Tetapi dengan affiliate marketing ini luar biasa. One patient come to your clinic means he can bring 100 pasien to your clinic. Paham maksud saya? Jadi pasien itu sebenarnya punya potensi untuk kita garap. One database itu luar biasa. Jadi saya nggak pernah melepas satu data pasien. Saya hajar lagi. Buat tetangganya udah disunat mas. Bulannya lagi gimana? Bulannya lagi.
ya. Dia pendekatan seperti itu ya, maksudnya di marketing, affiliate marketing itu sangat penting. Coba Bapak dukung aja dari biaya gross profit net profit, artinya harga dasar barang berapa gitu loh. Maksudnya dari satu tanam benang misalnya, Bapak ambil profit dikurangi aja 10% untuk apa? Affiliate marketing. Jadi ibu dapat 10% itu matanya hijau gitu loh. Coba teman-teman ini, ayo datang gitu kan. Dan sebenarnya ada trik kalau Bapak mau klinik pertama rame Pak. Jadi waktu itu case saya ya, klinik saya ya. Saya waktu buka klinik pertama itu orang sekitar klinik saya kaget. Pak Toto baru buka kok ramai banget. Padahal waktu itu saya memberikan sunatan gratis itu loh. Hanya 5 orang, tapi yang datang namanya sunat itu 1 bus, 2 bis itu loh, namanya orang desa kan. Paham maksud saya ya. Jadi begitu pertama buka seolah-olah rame gitu loh. Meskipun Bapak mungkin bisa gratis apa-apa, tapi sampel saja jangan banyak-banyak gitu loh. Jadi evidence base-nya ada. Orang yang setelah ditarik benang, yang belum ditarik benang itu ada bedanya gitu loh. Antara benang layangan dengan benang Korea itu ada bedanya gitu. Nah, jadi this is how to market ya. Jangan yang ketiga adalah misalnya when we are using the social media, triknya adalah begini. Kita tidak boleh di media sosial itu langsung promo, kalau Anda mau tampil datanglah ke klinik Lamino. Tapi misalnya contoh, bagaimana sih sebenarnya menghilangkan urutan pembukaan. Jadi you need to share the knowledge. Kita harus share knowledge-nya dulu. Apa sih sebenarnya? Meskipun nanti di bawahnya setelah Anda kasih artikel bawahnya, kalau mau cantik silakan datang ke klinik kami misalnya gitu ya. Jadi kalau saya di klinik sunat misalnya manfaat madu untuk penyembuhan luka kakitan misalnya. Tapi bawahnya ya saya tahu lagi kalau mau sunat hubungi klinik misalnya begitu. Jadi we need to share the knowledge. Mungkin kita bisa menggunakan media seperti YouTube juga, untuk mengekspos kegiatan itu gitu loh. Maksudnya pada saat misalnya dia testing ya, cara menghilangkan misalnya jerawat misalnya. Itu sebenarnya lagi promo itu. Ya banyak orang melakukan penjualan tidak secara langsung. Contoh ketika dia menjual hijab, dia tidak akan mengatakan hijab saya lebih bagus, tapi tidak. Misalnya dia memberikan video tutorial cara penggunaan hijab ala Syahrini, atau dia lagi jualan hijab gitu loh. Itu sama bisa dilakukan di klinik. Saya pernah menjual barang 1 hari bisa laku ribuan. Saya hanya share 1 video waktu itu. Cara sunat tersebut dengan menggunakan material scan. Ya contoh ini saya nggak promo, tapi yang saya ingin katakan viewernya lebih dari 10.000 hanya dalam 1 hari gitu loh. Iya. Nah, padahal saya lagi jualan scan dan bawahnya di deskripsi saya bilang untuk kebutuhan training, alat sunat hukum misalnya begitu. Iya. Sampel aja. Bagaimana sih strategi marketing digital? Jadi kita tidak bisa direct selling. Maksudnya lebih enak kalau orang senang bacanya, jangan buka kita lagi, laki-laki promo gitu kan, nggak asik banget gitu ya. Iya. Nah, setuju. Mungkin ya mungkin nanti kalau yang sudah existing kayak Pak Nasruddin itu jadi bisnisnya itu namanya sudah development sebenarnya. Jadi apa yang bisa dilakukan setelah kita sudah existing berapa tahun itu expand the brand gitu loh. Bermitra boleh, membuka waralaba boleh. Jadi kita nggak satu. Kalau satu udah berpuluh tahun juga sebenarnya nggak terlalu bagus untuk expand bisnisnya. Kayak mungkin Dokter Maulana bisa sampai sekian ratus tahun gitu ya. Alhamdulillah. Jadi maksudnya setelah kita existing dulu. Ya jadi ketika kita mau bermitra dan sebagainya, existing bisnisnya harus kita buat. Kalau sudah 20 tahun itu menurut saya sudah sangat layak gitu ya untuk terbang gitu ya. Untuk expand 1-2 cabang mungkin berjejaring seperti itu. Ya mungkin itu kurang lebihnya Pak. Saya sharing saja. Matur nuwun, terima kasih. Matur nuwun, saya senang. Matur nuwun, saya terima kasih, inputnya luar biasa. Senang saya dengar ya, matur nuwun, terima kasih. Pak Nasruddin, ada yang nambahan Pak Nasruddin? Ini Pak Toto bagus sekali ya tadi ya. Saya setuju dengan pola marketing ya, tapi jujur saja kalau di kami itu dari dulu sampai sekarang itu kami tidak. Ya, jadi kemarin
Jadi awal itu kita mengukur sekitar 1 kilometer titik dari tengah klinik itu. Dari itulah yang harus kita lakukan. Nah, kami melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Hah? Suaranya ya mungkin nanti kita buat grup. Jangan lupa kita punya grup di Telegram Pak Widi, ini kita bisa masuk ke t.me mitra klinik ya, bisa masuk ke Telegram ya, bisa lihat di sini ya, t.me/mitra klinik ya, ini bisa join ke grup Telegram kita. Kita bisa sharing ya, nanti kita akan siapkan ukurannya lah untuk untuk kopi online seperti ini. Dan mungkin kalau kita punya jejaring di mana-mana lebih enak, bisa ngobrol santai, bisa memberikan informasi satu sama lain ya, sehingga bisa bermanfaat. Ya, Pak Nasruddin sudah connect lagi, silakan Pak Nasruddin diulangi lagi ya. Oke, sudah jelas ya? Ya. Jelas ya? Jelas, Dok? Jelas ya. Jadi memang kita melakukan kegiatan sosial itu untuk membranding, Dok. Kayak kemarin misalkan pas awal-awal pandemi corona itu kita membuat face sale sebanyak 1.000 piece ya. Puskesmas banyak 500 piece dan sisanya kita kelihatannya saya internetnya Pak Nasruddin agak terganggu nih kelihatannya. Iya. Jadi, Pak. Ada basement itu, gedungnya terlalu tinggi di lantai 24 Terlalu tinggi nih Pak Nasruddin di lantai 24 nih. Iya, putus-putus lagi. Di sini nih Iya, ini putus-putus ini. Terlalu tinggi, Pak. Ya, nanti kita lanjut lagi, Pak. Iya, ini sinyalnya jelek, Pak, di situ, Pak. Ya, sinyalnya naik turun, Pak, punyanya Pak Nasruddin, Pak, itu. Ya, mungkin kita sebentar lagi akan ada duhur. Kita ada mau disampaikan, Pak Maulana Aziz. Kira-kira apa yang mau disampaikan ke teman-teman ini? Saya setuju dengan Pak Toto. Kedepannya klinik kesehatan ini harus kolaborasi mau nggak mau, terutama paskesnya dan dokter-dokternya, tenaga kesehatannya. Karena era ke depan orang tuh semakin manja gitu. Sekarang aja GoFood udah datang ke rumah, ojek udah datang ke kompleks gitu. Mau nggak mau nanti dokter semakin banyak, ya supply and demand sesuai hukum ekonomi gitu. Orang sekarang berbondong-bondong meluluskan fakultas kedokteran, lulusan dokter sekarang udah banyak. Sekarang aja di kampung saya yang dulu cuman 1, sekarang udah ada 5 dokter itu, dokter umum di kampung. Otomatis persaingan, di dokter ini mahal, lari ke dokter yang lain. Jadi mau nggak mau sekarang dokter kayak dulu lagi jemput bola, jadi ada home care. Saya setuju kayak home care, tes sunat di rumah. Kayaknya ke depan kayak gitu Dok polanya, saya ngeliat.
Jadi mau nggak mau harus kolaborasi, Dok. Mungkin Dokter Mus bisa memfasilitasi bikin aplikasi nih. Kedepannya nanti kita gabung, Dok. Klinik-klinik kita. Lagi developer kami itu banyak sekali, tapi kalau suruh buat itu susah ya. Ya memang ini mudah-mudahan tahun ini kita launching klinik kita platform ID, mudah-mudahan bisa masuk semuanya dan kita murahkan dan gratiskan insya Allah. Karena memang kita pinginnya ya seperti tadi Pak Widi bilang, Siloam aja bisa sampai ke Labuan Bajo, sampai ke sana. Ya. Dan kita mungkin itu untuk untuk rumah sakit ya. Untuk klinik memang hari ini memang belum ada yang memang kuat, benar-benar kuat untuk bisa mengupayakan pelayanan kesehatan secara adil dan berkesinambungan ya. Untuk untuk di daerah Indonesia Timur sampai Indonesia Tengah sama Indonesia Barat lah, itu ya memang kita harus siapkan ini ke depannya. Jaring ini yang mungkin harapannya bisa saling memberi dan menerima masukan dari satu sama lainnya. Mungkin itu Pak Maulana, Pak Widi, Pak Toto. Mungkin teman-teman sekalian yang sudah hadir di acara silaturahmi mitra klinik ini, saya ucapkan terima kasih ya. Jangan lupa untuk gabung di grup Telegram kita di t.me/mitra klinik ya. Silakan masuk ke grup Telegram. Biasanya kita adakan informasi di Telegram ya. Dan untuk grup WhatsApp ya memang ya, kita belum bentuk secara umum. Tapi nanti kalau seandainya ada kebutuhan, kita bisa bentuk secara umum, secara merata untuk grup WhatsApp-nya ya. Tapi kemarin grup Telegram ini memang enak untuk bisa sharing satu sama lain. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang hadir di di forum silaturahmi mitra klinik ini ya. Terima kasih partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Yang ini masih ada 13 peserta yang masih stay ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mungkin bulan depan kita adakan lagi kegiatan ini. Monggo yang mau jadi narasumber siapa? Pak Toto mana jadi narasumber? Boleh, Dok. Ya, Pak Toto jadi narasumber. Pak Widi narasumber sekalian? Nanti Pak, belakangan saya. Pak Mus, sebelum nanti closing, saya boleh nanti minta WhatsApp atau email. Saya pengen ngobrol untuk mengenai manajemen ya Pak ya, terutama manajemen. Ya, Pak ya. Jadi nanti besok bulan depan September kita agendakan Pak Toto. Nanti kita carikan pembicara lagi yang kira-kira klinik juga yang sudah bermalang-melintang di klinik. Ya mudah-mudahan tema bulan depan klinik perburungan Pak Toto ya. Boleh Dok ya. Burung satu bis. Nanti yang siapa mau nanti kita bergabung bisa siapkan nanti. Mungkin terima kasih. Kalau mau menghubungi saya bisa di WhatsApp biasa 0812 292 13.000. 0812 292 13.000. Enggak boleh 12,5 Pak ya? 13.000 pasti Pak ya? Dok, 0812 Dok. 112 292 13.000. 13.000. Oke, Pak. Iya. Banyak. Terima kasih Pak Toto, Pak Widi, dan teman-teman sekalian. Ini ada Pak Krisnadi, Pak Yuslius Yenudin, Bu Ratnawati, Bu India, Pak Gusman, Bu Siti Saudia, Bu Dira. Terima kasih semuanya telah bergabung di forum silaturahmi mitra klinik. Kita tunggu partisipasinya untuk forum silaturahmi bulan depan ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat pengetahuan untuk teman-teman yang ingin belajar klinik, mendirikan klinik, mengelola klinik, dan manajemen klinik. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Facebook sudah siap, YouTube sudah siap, tinggal dilihat lagi. Monggo, terima kasih. Saya close sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mus, Pak Toto, Pak Maulana. Terima kasih. Thank you. Waalaikumsalam.